Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwanul hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita menyampaikan sebagaimana puji syukur yang kepada Allah SWT, di mana kita maksudnya Allah SWT memuji dirinya sendiri. Berarti dalam hal ini kita artinya bahwasanya Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi oleh karena itu, mari di dalam hal ini supaya kita ketahui di mana bahwasanya Allah SWT itu yang setiap saat, setiap waktu Dia tidak pernah hilang-hilang, tidak pernah Dia terbalik. Itulah makanya. Tetapi kenapa bahwa kita banyak tidak ketahui? Karena Allah SWT ini bukannya berjasa seperti kita, ya, Dia tidak bertulang, Dia tidak berdarah, Dia tidak berkulit dan sebagainya. Ya, maka oleh karena itu tidak bisa artinya dilihatkan. Nah, kalau kita dapat dilihatkan oleh artinya Allah itu menganugerahkan, Allah menunjukkan kepada kita, ya. Jadi oleh karena itu ini arti atas anugerah Allah sehingga kita dapat mengerti. Nah jadi oleh karena itu baiklah kita pada malam hari ini akan membacakan ini kitab Widatul Wujud, ya. Sebagaimana bahwa ketahuilah olehmu bahwasanya wahai salih, bahwa daeratul awal mufassal ini dinamakan ahli sufi qaddasahullahu asrarihi. Ya, artinya kita mengajikan bahwa pada malam hari ini mengenai masalah tentang artinya tentang ahadiyat. Arti martabat 7 yang kita kaji, bahwa martabat 7 ini yang pertama adalah itu ahadiyat, ya. Jadi ahadiyat ini adalah unizat yang maha tinggi, ya. Tidak ada lagi yang meninggi ini, dan dari sinilah terjadinya alam, terjadinya kita, dan terjadi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang ada ini. Dari sinilah yang tidak lain. Nah, karena ini sebagaimana satu rasio dinamai bahwasanya hal ini adalah sabitun kuning hitam. Artinya tetap ini artinya dikatakan baitun kuningnya hitam. Ini adalah suatu wujud mutlak, wujud yang semata-mata dirinya, ya. Daripada sekali-kali wujud yang mustahil, yang hakiki, melainkan ia dua yang itu tidak ada. Hati pada waktu itu dikatakan itu mustahil, ya. Dan sebab dinamakan akan dia ini zat, dikatakan zat laut, artinya zat lautan zat, ya. Jadi lautan zat itu daripada pihak namanya ialah dari pandangan akan diketahui zat tiada jua yang sampai manifat akannya. Jadi siapapun itu tidak bisa sampai kepada zat itu, ya. Nah, dan
sebab dinamai akan dia itu ainul kubur yang daripada bahwa pihak menyatakan zatnya beberapa hijab daripada amal ya. Nah jadi orang namanya kalau tidak mengerti ya dikatakan ainul kubur dan dinamai azal-azal dari pihak yang mendahului dia daripada berikut izannya sesuatu jua pun pada azalnya. Jadi pada waktu itu azal pada azal itu tidak ada waktu, tidak ada masa, tidak ada zaman ya. Nah maka tidak ada yang mendahului dia. Jadi oleh karena itu pada awal ini atau disebut ini adalah daripada yaitu namanya wahdah ahadiyat. Ahadiyat itu zat semata-mata dikatakan tadi zat terbaut, tadi lautan zat. Jadi kita sekarang ini sudah jadi kita ini berarti kita tenggelam di lautan ahadiyat kesembuhan Allah. Nah, tahu dah jadi maksud tenggelam ini bahwa kita di dalam ya di dalam tadi itu. Nama kau inilah yang istilahnya jadi alam, jadi kita ini daripada zat ini ya. Nah maka di sini letaknya bahwa kita tidak ada kuasa, tidak ada kebacaan, tidak ada kemauan dan lain sebagainya. Kalau ada kuasa berarti kuasa yang zat ini. Kalau ada kebacaan dan pengetahuan daripada zat ini, ya. Nah, jadi kita tidak sama sekali ya. Nah, inilah sebabnya dinamai bahwasanya akan dia itu abad daripada pihak tidak menghubungi dia sesuatu jua pun daripada arti daripada namanya yang lain-lainnya. Nah tidak bisa dihubungi ya, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada arti, belum terjadi. Oleh karena itu inilah dikatakan zikir karam zul musahadatnya. Jadi kita zikir, kita ingat ini di dalam zatnya ya, di dalam tadi karam dengan musahadahnya pada martabat ahadiyat dengan kita berzikir, kita ingat tadi dengan kata daripada A. Jadi A itu namanya kita ingat dengan zat tadi ya. Sebab mereka itu heran dan kesal akan dia. Ya. Nah, jadi seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, yang diberitahukan bahwa kalau kamu yang dapat kata kamu, puji kamu dapat dari kamu, ini tidak. Jadi kita tidak dapat kepada zat ini, tidak ngerti ya. Nah, jangan kita mengatakan itu yang dapat ya. Nah, ini maka diberitahukan tadi hati kamu dan sampai marifat kamu akan punya zat ini. Jadi tidak sekali-kali pun hati yang kamu dapat. Ini ya. Jadi makna yang kita cerita tadi bahwasanya ini mulai yang pertama kejadian daripada zat itu tidak atau belum terjadi, yaitu baru didapati ya. Nah, dan kemudian daripada itu yaitu yang kedua, jadi martabat 7
Yang pertama yang saya uraikan tadi itu namanya ahadiyah. Yang kedua wadah. Dan apa yang wadah ini? Ketahuilah olehmu bahwa daerah mutawasitun yang di pertengahan, yang mutahtun yang tertentu itu dinamai ahli sufi martabat wahdah. Ya. Nah, namun yang ini artinya untuk kita tahu ini itu ada di sufi wahdah. Yang pertama ahadiyahnya, yang kedua ini wahdah, yaitu martabat sifat ilmu Allah. Ya, ilmu Allah, Allah lah yang ditahu, Maha juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya diistilahkan ialah oleh orang yang ahli sufi dengan artinya musyahadah. Nah, ini betul sebagaimana kita musyahadah berarti menyaksikan, ya. Menyaksikan ya musyahadah alnianya sabit hati dengan nurnya tadi tetap. Jikalau engkau ketahui wahai Salih, pada martabat makom inilah isyarat firman Allah SWT, wa khalaqaqa min qabli wa lam yakun syai'an. Ya, ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, aku jadikan engkau dahulu daripada segala sesuatu. Nah, jadi Nur Muhammad ini kejadian yang pertama, ya. Nah, jadi dikatakan tadi orang muka min qabli walam yakun syai'an. Ya, aku jadikan engkau ini wahai Nur Muhammad sebelum kejadian yang lain-lain, ya. Nah, jadi inilah sesuatu nyata, bekasi nasihat bercampur pada ilmunya. Nah, jadi namanya yang kedua ini bahwa itu jadi daripada yang ilmunya menanggung beberapa rahasia, ya. Nah, jadi kan ceritanya bahwa Nur Muhammad yang pertama ini kejadian, kemudian pada waktu itu ditilik oleh Zat. Nah, makanya Nur Muhammad ini dia berkeringat, berpeluh. Nah, peluhnya ini, keringatnya ini jadi lautan. Nah, itu yang pertama kali itu. Jadi lautan ini, bayangkanlah belum ada tebing-tebing, belum ada tanah, belum ada, bayangkanlah berarti pada waktu itu tanah belum ada, dalamnya namanya air itu ya, bermadu tanah. Kalau sekarang ini walaupun lautan itu ada 1000 kilo, masih ada tanah bawah. Nah, itu belum. Nah, jadi ada tilikan daripada zatnya tadi, maka dia berpeluh tadi dan kemudian jadi lautan. Nah, itu maka ditilik oleh zat tadi, lautan tadi bergelombang. Itu namanya panas, gelombang meledak, ya. Dan itu artinya apa ini? Yaitu kapan panasnya berarti api, ya. Dan kemudian sudah jadi api karena uap, ya, uap dari panas ini kemudian ditiup oleh angin ke atas. Ke atas ini baru jadi langit.
Nah, bumi belum ada. Nah, jadi kejadian langit ini berarti kejadian pertama dijadikan oleh Allah waktu dia buat tadi anasir. Ya. Nah, jadi ini anasir namanya. Ya. Jadi wajar dalam hal ini yang tahu zat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia kejadian pada zat. Nah, jadi orang yang tahu atas ajarannya maka itu dibawa kitab di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nabi-nabi dahulu lahir dulu, nabi-nabi yang 25 itu dulu lahirnya ke dunia. Muhammad belum lahir, padahal dia kejadian pertama belum dilahirkan. Nah, nabi-nabi sudah lahir, artinya dalam tuntunan itu artinya 20.000 nabi, 24 sudah lahir, nah giliran dia, nah yang terakhir ini, nah itu jadi artinya nabi yang ke-25. Nah sekarang kalau tadi cerita bahwasanya yang jadi rasul itu yang ada namanya itu yang turunnya di kitab-kitab. Yang pertama kitab apa itu turun? Nah, ya kitab itu ialah daripada Nabi Musa, Nabi Daud dulu ya. Jadi kitab ini ada 4 macam. Ya, jadi Nabi Daud artinya kita istilah itu memang tidak pernah kita baca, tapi sejarah itu ya sesuai lah arti dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi kitab-kitab tadi ada 4 macam. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kitab ini ialah kitab yang dahulu apa namanya itu disebut ini kitab. Ini orang yang jadi Nabi Rasul. Itu yang satu Nabi Daud, kedua Nabi Musa, ketiga itu Nabi Isa, dan keempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu nama kitab-kitab ini. Ya. Inilah jadi cara yang kedua bahwasanya yang golongan martabat 7 karena bahwasanya adalah makhluk yang mustahil itu zuhir ia di dalam ilmu hak ta'ala. Ya, jadi namanya mustahil itu zuhir di dalam ilmunya Allah. Ya memang ya termasuk kita mustahil. Ya, jadi kezuhiran kita ini di dalam ilmunya Allah berarti apa? Kan nyata, mazhur, ya, hati kenyataan. Ia di dalam ilmu Allah SWT yang mutlak. Ya, jadi kita ini kehidupan ini kezuhiran ya daripada Allah. Jadi kita ini kezuhiran daripada Allah. Karena kita hidup ini ya hidupnya Allah. Ya. Di dalam ilmu Allah SWT yang mutlak daripada Adam hingga abdi, yaitu syarikul bari, makhluk dan jaiz. Ya, jaiz itu adalah dengan kejaizan Allah. Artinya tapi ini ma'amtahu Allah melakukan atau tidak itu urusan Allah. Ya, jaiz kepada Allah bahwa dia nak dibuatnya nada itu urusan Allah. Sekarang kita ini ada ini
dibuat oleh Allah. Ya, nah itu dalam ilmu jahiliyah. Kita sekarang ini sudah dibuat oleh Allah. Yang dibelum buat oleh Allah itu sudah tahu waktu. Nah kita ini lah dikatakan artinya mustahil ya. Bumi, langit itu mustahil serta isinya ya. Jadi Nuhul hak ilmu Allah Ta'ala yang mutlak daripada azal hingga abdi, yaitulah syarikul bari, dan makhluk yang jahil itu pun zuhir yang belum dijadikan oleh Allah. Ya kita apa tidak tahu ya, apa dia belum tahu ya. Nah itu pun nanti zuhir, tetapi zuhur itu atau zuhir itu dengan wujud yang mazhur ya, artinya dengan wujud yang terbiasa. Nah, jadi kezuhiran kita ini karena sudah terbiasa, yakni rupa wujudnya dua nyata di dalam makhluk itu ya. Jadi rupa yang rupanya wujudnya dua nyata di dalam makhluknya itu, artinya bukan keadaan wujud itu terkandung di dalam makhluk itu. Nah wujudnya Allah SWT itu bukan diadukan, bukan. Wujud itu artinya ado itu ado dewe. Bagi Tuhan itu tidak makanya dikandung-kandungkan tidak. Itu. Nah makanya kalau kita ini arti sebagai manusia dilahirkan, artinya ada orang yang melahirkan kita nih. Nah sepertinya yang pertama kali Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam itu dijadikan setelah bumi ini sudah mapan, setelah tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh, akhirnya makan makanan buah-buahan itu dimakan oleh manusia. Dan baru lahirnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam itu yang dibuat oleh Allah, dibuat oleh Allah sehingga terkapar ini selama 40 tahun belum ada nyawa. Belum ada nyawa ini, maka itu ya setelah Allah akan menghidupkan. Pada waktu itu urat-uratnya sudah lengkap dan isi namanya dalam badan sudah lengkap ya, tetapi belum hidup. Nah pada saat itu Allah membuat nyawa Nabi Adam. Pada waktu itu hati kebesaran, kekuatan. Waktu artinya ditiupkan kepada Nabi Adam, maka Adam pun meledak kekuatan. Nah kekuatan ini Nabi Adam habis besar, itu jadi apa? Itu jadi jin. Ya, kekuatan dari Nabi Adam meledak tadi jadi jin. Nah makanya jin dan manusia ini ya di dalam Al-Quran itu tidak pernah berpisah, wahai jin dan manusia. Itu. Jadi jin itu
dibuat terjadi daripada Nabi Adam, kemudian jadi jin, ya. Nah, jadi jin dan manusia ini ya bukan berpisah, ya. Nama konyol manusia, ya. Nah, ini. Jadi ini tadi namanya center ketiga ini artinya ialah ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, baru mulai namanya dengan nur tadi terciptakan bumi, langit. Tadi tatkala namanya waktu Tuhan zat itu menilik anak tempat tadi terjadi oleh langit, bumi belum. Nah, setelah itu maka terjadi innama arada syai'an ayatul lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila namanya Allah menghendaki akan sesuatu, kun fayakun, jadi ya. Nah, bukan pakai alat. Ya, tanah ini setelah nama nimbul tadinya namanya ledu daripada gelombang yang panas tadi, maka itu jadinya tanah. Pada waktu itu tanah ini masih sedikit, masih dalam air. Nah, kemudian oleh yang disati tadi air itu ditarik, didikiti, baru muncul tanah. Melihat berita bahwa tanah yang pertama kali muncul itu adalah di Ka'bah, ada di Madinah, di Mekah itu. Tanah yang pertama muncul. Setelah muncul baru lebar, ya. Baru tumbuh ialah rumput-rumput dan kayu-kayuan. Nah, ya, dan rumput-rumput tumbuh berbuah, buahnya dimakan oleh manusia dan binatang. Itu. Nah, baru jadikan ada. Nah, ya. Jadi oleh karena itu artinya yang ketiga ini bahwa ini urusan dengan hati yang pertama yang tunduk, urusan pada ini kepada ketuhanan. Jadi ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, yang empatnya ini untuk ini manusia. Pertama, satu alam arwah. Yang kedua alam misal, yang ketiga alam jasad, yang keempat alam insan. Nah, jadi 7 ini pertemuannya itu alam misalnya. Nah, ya, maka keadaan wujud ini ia terkandung dalam maklum, sebab inilah maka dikatakan maklum dengan mansur dengan pertolongan, dengan pertolongan jua, tidak dengan mawujud zat. Jadi ini terjadi pada zat itu, yaitu jika ada yang mawujudnya niscaya adalah hak Allah SWT, itu mengandung beribu-ribu wujud yang muhdas maha suci, ya. Nah, jadi namanya setelah tadi tanah tadi ada, tumbuh-tumbuhlah tumbuh, dan tanah juga ada, ya, itu yang
lagi maha tinggi daripada demikian itu, makanya itulah yang dinamai sunni a'yanun sabita dan makhluk yang mujammal, yaitu suara gambaran itu mengkus yang nyata di dalam ilmunya ya. Jadi namanya dari Tuhan, jadi Tuhan itu arti sudah tahu dengan ilmunya, mengetahui sekalinya tidak murid daripadanya, artinya tidak keluar. Jadi kita tidak keluar daripada zat itu ya. Nah, jadi kita tidak keluar daripada zat itu, dan dinamai sunil ayam sabita, arti memang tersembunyi. Ayam sabita kenyataan daripada ketetapan yang ini pasti, dan maklum yang mujamal, artinya maklum diketahui yang berhimpun, yaitulah suarul mengkut gambaran. Suara ini gambaran mengkus yang kurang yang nyata di dalam ilmunya, sekalian tidak murid daripadanya. Karena itulah awal ilmu hak Allah SWT. Jadi Allah itu artinya kun yang tadi itu dalam ilmu dia lalu jadi kun itu sekali ya. Sekarang kita Tuhan sekali kun jadilah, jadi manusia, jadi binatang, jadi biawa, jadi ular, jadi kerau, itu kan kun Tuhan sekali. Nah makanya kita alhamdulillah kun Tuhan jadi manusia. Nah maka inilah manusia inilah artinya Tuhan itu. Kalau binatang seperti kambing dan sapi tidak wajib menuntut Tuhan. Nah kita manusia inilah wajib kita ya. Nah ini betapa itu juga kita dengan Allah ini ketika berbicara ya, kapan kita berbicara? Tetapi saya kamu tidak tahu. Nah ini makanya kamu nggak mau, kamu mikirkan dunia, mikir dunia tuh. Jadi Allah ini ya tidak menunjukkan daripadanya, dan muradun daripada maklum yang mumpaton dan a'yan sabita ketetapan nampak sabita tetap itu, yaitu suratul mangkus gambaran yang dikurangi yang nyata ilmunya, serta tandil serta tamidullah iwan diumpamakan hal keadaan daripada setengahnya, daripada setengah azal dengan api ya. Azal dengan api, azal tadi ada zaman, api itu berarti yang artinya nyata, seperti firman Allah SWT, wa inna min syai'in illa indana wazanatina, bahwasanya tidak jua suatu sumur atau tetap dan horin atau keluar itu melainkan pada ilmu kamu dua ya. Inilah perbendaharaan, maka yang dikehendaki daripada perbendaharaan itu ilmu, yaitu daripada pihak kenyataan rupa makhluk
yang wajib dan mustahil dan jaiz, itulah yang telah terbentur ikhwan suaranya di dalam ilmu hak Allah Taala daripada azan hingga itu api. Jadi kepada Allah Taala itu ya pasti dia tahu. Nah, makanya bagi kita yang sebenarnya memang belum tahu, ya. Nah, jadi kita belum tahu Allah ini maha tahu. Jadi kalau kata Allah artinya mudah-mudahan Allah dengan nanti membersihkan daripada rahasia mereka itu ketika sirru hakikat rahasia padahalnya lisani baik tamana panjamana limani wasakorna limani, ya, artinya kau lakukan, ya, kau pastikan akan diaku pastikan pada siapa. Nah, jadi kalau kita tahu dengan Allah ini dengan satu keyakinan kamu, nah kamu pastikan. Karena kalau tidak kamu pastikan, kamu main-main ke bini lah. Tahu tapi tidak tahu tapi tidak tahu, ya. Allah, iya Allah, tapi mana tidak tahu. Karena kamu tidak pernah mempraktikkan hati kamu masih beragama kepada keduniaan, ya. Jadi takutkan akan diaku pada rahasiaku, maka menyerulah, maka menyerudaku akan lidah engkau, ya. Jadi namanya ya Allah. Nah, nyeru itu lidah kamu. Padahal itu siapa? Itu Allah. Lidah kamu nyatakan di lidah kamu itu zatnya, kamu banyak nyebut Allah. Nah, tapi kita tadi ini belum yakin, ya. Nah, maka berikanlah kita pada suatu makna dan bercerahlah kita dari suatu makna. Oleh karena itulah maka segala arif yang dizikiri karam suhud zuknya dengan disebutnya atau hu dan Allah, ya. Itu namanya tadi itu rasio zat. Hu tadi itu adalah karena itu rasio dan Allah itu menyatakan pada makhluk ini muhtasab jenis kasih zikir itu dengan segala rahasia pada wujud musahadahnya mereka itu, ya. Nah, jadi makanya yang ketiga ini jadi masalahnya ialah dengan Nur Muhammad tadi jadikan segala-galanya ini, jadikan alam, jadikan segala macam ini. Nah, maknanya dengan nasihatnya pada kita ketahui ini sebagaimana ajaran yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka demikianlah yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah akan nanti memberikan yaitu dengan rahasia mukanya